Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga dalam lindungan Allah SWT ya teman-teman, dan diberikan kesehatan. Walaupun kita masih belajar secara online, tapi tidak mengurangi rasa semangat kita untuk belajar. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu mau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu mau absen anak-anak terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, oke, sepertinya dilihat dari Zoom di Google Meet, hadir semua ya, teman-teman. Oke, alhamdulillah. Nanti kalau ada teman-teman di antara kalian yang sakit, boleh konfirmasi ke Ibu ya. Oke, di sini ada yang masih ingat nggak pertemuan kemarin kita belajar apa? Oke, bener banget, kita belajar tipografi ya teman-teman. Terus ada yang masih ingat nggak tipografi itu apa? Bagus, jadi tipografi itu tentang huruf. Kita belajar tentang apa? Jenis-jenis, fungsinya. Terus masih banyak lagi teman-teman tentang tipografi. Nah, jadi makasih ya tadi yang udah jawab. Nanti Ibu kasih poin di akhir pertemuan. Nah, di sini Ibu bakal ngejelasin tentang dasar-dasar desain grafis. Ada yang tahu dasar-dasar desain grafis itu apa? Belum tahu ya teman-teman. Nah, jadi sekarang Ibu bakal ngejelasin lebih lanjut tentang dasar-dasar desain grafis. Boleh di next? Nah, jadi sebelum itu Ibu bakal ngejelasin dulu output yang bakal kita dapetin di pembelajaran dasar-dasar desain grafis ini. Yang pertama itu ada memanfaatkan prinsip-prinsip dan unsur desain, memahami dan menganalisis prinsip desain, serta mengkombinasikan antara tipografi, desain-desain, serta fotografi atau aspek pendukung lainnya. Oke, next. Nah, jadi di unsur-unsur desain grafis ini terbagi menjadi 5 ya teman-teman. Yang pertama itu ada titik. Jadi titik itu sebagai dimensi yang paling kecil atau unsur yang paling kecil dalam sebuah desain. Jadi titik itu kayak paling kecil deh, ingat-ingatnya. Udah kasih contoh di bawahnya, kalian bisa cermati ya. Nah, lalu yang kedua itu ada garis. Jadi garis itu kumpulan atau kumpulan dari titik. Jadi misalnya titik digabungkan, beberapa titik digabungkan, itu akan menjadi garis yang berhubung. Nah, lalu yang ketiga itu ada bidang. Nah, jadi bidang itu sebuah garis yang saling bertemu, jadi dinamakan sebuah bidang. Contohnya itu ada lingkaran, ada kotak, ada segitiga, jajar genjang yang berbentuk bidang. Pokoknya itu disebut dengan unsur desain grafis bidang. Oke, next. Nah, lalu yang keempat itu ada unsur warna. Jadi warna itu dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama itu ada warna RGB yang dihasilkan dari pantulan cahaya, dan warna CMYK. CMYK itu warna yang dibuat dari unsur-unsur tinta. Nah, contohnya itu apa aja sih? Jadi contoh dari produk warna CMYK itu apa? RGB itu apa? CMYK itu misalnya cover buku, produk multimedianya itu, outputnya itu hasil dari warna CMYK itu. Nih, ini cover ini sampul ini terbuat dari unsur warna CMYK. Tapi kalau unsur warna RGB bisa kalian lihat di PowerPoint, itu kan ada warna-warnanya ya. Itu terbuat dari unsur warna RGB atau secara digital deh, misalnya poster, infografi, secara softwarenya ya secara digital, pokoknya itu terbuat dari unsur warna RGB. Lalu yang keempat itu ada unsur desain grafis tentang tekstur. Jadi tekstur itu sesuatu objek yang dapat diraba atau dilihat. Bisa kalian lihat di misalnya poster dokumenter. Nah, kalian lihat itu biasanya mempunyai tema seperti ada tekstur-tekstur
kertas sobek, kertas lecek, atau kertas yang dibakar itu salah satu contoh dari tekstur. Oke, next. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip desain. Tadi kita udah menjelaskan tentang unsur-unsur desain, sekarang prinsip-prinsip desain. Tapi sebelum itu Ibu mau nanya dulu, ada yang tahu nggak? Ada yang bisa ngejelasin lagi nggak sih apa itu bidang? Ada yang tahu? Nanti Ibu kasih poin. Ada yang tahu bidang? Oke, bagus banget. Berarti teman-teman udah bisa menjelaskan tentang unsur-unsur desain grafis ya. Salah satunya itu bidang. Ada lagi yang tahu? Nah, bagus banget ya. Nah, jadi hebat banget teman-teman udah bisa membedakan mana itu proporsi, bidang, ataupun lainnya tentang unsur-unsur desain grafis. Selanjutnya tentang prinsip-prinsip desain grafis. Boleh di next? Nah, jadi di prinsip-prinsip desain grafis itu terbagi menjadi 5 ya teman-teman. Yang pertama itu ada kesatuan. Jadi kesatuan itu sebuah konsistensi, suatu keutuhan, suatu keselarasan dalam desain. Jadi semuanya itu eh, satu kesatuan, jadi ditambahkan dengan ditambah misalnya di satu poster ada bidang, ada garis, ada apalagi titik, itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Lalu yang kedua itu ada keseimbangan. Jadi keseimbangan itu merupakan penerapan prinsip keseimbangan memiliki atau menghasilkan suatu keestetikaan dalam sebuah desain. Misalnya kita buat sebuah poster atau infografis. Nah, jadi di bidang itu, maksudnya di poster itu harus mempunyai keseimbangan. Misalnya tuh keseimbangan misalnya dalam ada bidang. Jadi misalnya dibagi dua. Jadi keseluruhan itu cuma bidang aja. Misalnya tuh atau tipografi semua itu tidak mempunyai keseimbangan teman-teman. Nah oke, yang ketiga itu ada proporsi. Jadi proporsi itu sebuah perbandingan antar bagian atau bidang. Misalnya tuh ada di infografis nih ada judul. Di judul itu kita pakai elemen atau bidang kotak. Kalian harus eh, membesarkan ukuran dari judul itu. Terus kan ada anak judul. Nah kalian membuat elemen atau suatu bidang itu lebih kecil karena supaya membedakan antar bagian mana yang judul, mana anak judul gitu ya teman-teman. Oke, next. Nah lalu yang keempat itu ada ruang atau space. Jadi misalkan kalian membuat suatu desain atau poster, infografis ataupun lainnya harus mempunyai ruang supaya apa? Supaya si infografisnya itu atau desainnya itu mempunyai ruang untuk bernapas. Misalnya satu poster itu nggak diisi sama, jadi satu kanvas itu full diisi semua, itu tidak baik ya teman-teman. Jadi yang baiknya itu dalam sebuah desain atau grafis harus mempunyai kosong supaya si desainnya itu mempunyai uh, ruang jadi buat bernapasnya, jadi enak juga buat dilihat. Oke, yang kelima itu ada irama. Irama itu suatu pengulangan dalam desain. Oke, mungkin cukup segitu ya teman-teman. Di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Kalau gitu ibu yang mau bertanya. Di sini ada yang tahu tentang apa ya? Ibu mau tanya ke Yulianti, tahu nggak apa itu proporsi? Oke, jadi benar banget ya Yulianti atau teman-temannya. Jadi proporsi itu suatu apa ya, keseimbangan atau keselarasan. Jadi perbedaan antar bagian di setiap elemen. Mungkin itu ya. Ada lagi yang tahu? Nah itu ibu mau nanya lagi tentang titik deh. Ada yang tahu titik itu apa? Yang betul banget. Nah, oh oke, boleh bertanya. Iya betul banget ya. Jadi yang ditanyain oleh Jessica tadi bener banget kalau
sebuah desain itu harus mempunyai proporsi, keseimbangan, keselarasan, semuanya harus disatukan dalam sebuah desain. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Oke, ini ada. Jadi, Ibu menyimpulkan di pertemuan sekarang, jadi unsur-unsur desain grafis terbagi menjadi 5. Ada titik, ada garis, ada bidang, ada apa lagi? Iya, benar. Terus ada prinsip-prinsip desain. Yang pertama itu ada keselarasan, ada lagi proporsi, keseimbangan, irama, dan ruang kosong. Benar banget ya teman-teman. Oke, nah mungkin di pertemuan besok Ibu bakal ngejelasin tentang font ataupun tipografi lebih lanjutnya. Jadi Ibu udah kasih tugas di Google Classroom. Semoga anak-anak bisa mengerjakannya. Tenggat waktunya 1 minggu. Mungkin evaluasi dari Ibu semoga ditingkatkan kembali dalam berdiskusinya, karena ini sangat bermanfaat teman-teman. Kita anak multimedia harus mengetahui tentang dasar-dasar desain grafis lainnya, misalnya kayak tipografi, fotografi, itu sangat penting. Jadi anak-anak harus lebih aktif lagi untuk bertanya supaya menambah pengetahuan. Mungkin cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.